Sekarang kita bahas tentang inhaler atau nebulizer. Ini membatalkan puasa atau tidak. Bagi yang belum paham tentang inhaler sama nebulizer, ini adalah terapi untuk pasien yang sesak napas. Ya. Insya Allah istilah ini sangat familiar bagi pasien yang punya keluhan saluran pernapasan, asma dan sesak napas. Ya, bahasanya di nebulizer atau bahasa orang awamnya terapi asap. Ya, jadi nebulizer itu ada terapi ya. Jadi dimasukkan seperti ini, ya ada seperti cungkup seperti ini dimasukkan, kemudian nanti ada cairan obat dimasukkan, kemudian obatnya ini akan menjadi seperti uap. Kemudian dia akan menghirup uap tersebut ya. Jadi ada obat, cairannya nggak terlalu banyak ya, hanya berapa mili dimasukkan. Kemudian nanti ada cungkup seperti ini, nanti cairan tersebut akan dengan alat menjadi uap, mengalir kemudian dicungkup sehingga dia menapas ya. Dia napas seperti itu. Ini namanya nebulizer atau terapi uap. Demikian juga ada inhaler ya, ada inhaler yang bagi penderita asma ya insya Allah familiar ya, ada batangan seperti ini. Kalau asmanya sedang kambuh dia akan hirup gitu ya, batangannya isinya obat. Ada obat seperti ini, batangan. Dia bawa, biasanya penderita asma yang alergi, tidak tahu kapan asmanya kambuh, dia selalu bawa. Dia bawa seperti ini, kemudian ketika dia merasa mulai kambuh karena alergi, debu, dingin, ataupun serbuk-serbuk bunga dan sebagainya, kutu, ya, dia alergi, dia bawa, dia langsung hirup. Dia hirup seperti itu. Ya. Nah, ini pun menjadi pertanyaan, apakah terapi inhaler atau nebulizer ini membatalkan puasa atau tidak? Ya, apakah membatalkan puasa atau tidak terapinya ya? Jadi karena dia menghirup udara ya, menghirup udara yang ada isinya cairan-cairan uap, ya, cairan yang diuapkan untuk terapi asma ya. Atau sekali lagi bagi orang awam terapi uap ya. Apakah ini membatalkan atau tidak? Ya memang di sini dalam buku ini saya paparkan ada ikhtilaf ulama, tapi ya langsung saya jelaskan saja pendapat yang terkuat. Inhaler dan nebulizer tidak membatalkan puasa. Jadi jangan khawatir ya para pemirsa ya, kaum muslimin dan muslimat yang punya penyakit asma biasanya atau punya penyakit gangguan saluran pernapasan ya, bronkitis ya, bronkitis dan sebagainya yang sesak napas dan butuh terapi nebulizer, ini jangan khawatir ya, dan kambuhnya pun kita tidak ketahui ya, bisa jadi siang ya, pagi ya. Ini ketika sedang puasa melakukan terapi ini puasanya tidak batal. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Mungkin saya jelaskan dulu. Kan sebagian yang bertanya, bukankah ini memasukkan cairan? Kan cairan diuapkan, masuk ke dalam hidup, dihirup. Bukankah ini seperti membatalkan puasa? Jawabannya tidak batal ya. Kenapa? Pertama, yaitu zat inhaler tadi memang dia cairan ya. Cairan dimasukkan sedikit. Ini yang masuk ke kerongkongan ini sedikit sekali. Ya masuk sedikit, dan memang masuknya itu adalah di tenggorokan, saluran napas ya. Jadi saluran utamanya saluran napas, bukan saluran pencernaan. Atau masih ingat pelajaran anatomi dasar ya, bagi orang awam masuknya ke tenggorokan, bukan ke kerongkongan. Sehingga bisa dikatakan kalau dimasuk ya, kalau masuk ini dia tidak membatalkan ya, bisa dibilang sedikit-sedikit, hanya sedikit. Kemudian juga para ulama menjelaskan ini tidak menyerupai makan dan minum ya. Tidak menyerupai makan dan minum. Ya, jadi tidak ada istilahnya definisi syariat maupun definisi urf atau adat yang mengatakan ini makan dan minum ya. Jadi enggak, ini bukan makan dan minum. Kemudian juga salah satu yang membolehkan juga ternyata ada ulama mengatakan ketika seorang bersiwak ya, ternyata diteliti ketika orang siwak beberapa zat siwak tersebut masuk ke dalam kerongkongan. Jadi masuk ya. Jadi ketika siwak itu masuk beberapa zatnya itu sampai di kerongkongan. Sampai ke kerongkongan ya. Beberapa sisa-sisa zat siwak itu. Dan kalau ternyata kalau masuknya cuma sedikit, ternyata dimaafkan. Dan Rasulullah SAW tidak, kita sudah sampaikan tadi hadisnya,
beliau sangat sering siwak di bulan Ramadan ya, bersiwak. Dan diteliti ya, ternyata kandungan beberapa unsur dari siwak tersebut ternyata sampai di kerongkongan. Nah, ini juga jadi dalil ya, jadi dalil tentang dengan terapi nebulizer tadi, terapi uap ya, uap memang sampai kerongkongan tapi sedikit dan dimaafkan, ya tidak membatalkan. Dan yang paling penting adalah terapi ini adalah bukan sengaja, jadi dia membutuhkan ya, dia nggak sengaja tetapi dia membutuhkan. Nah, rincian dalil ini lah yang menjadi jawaban bagi yang bertanya tentang rokok. Ya, nanti kita bahas rokok juga di sini ya. Ya, tentang rokok, pendapat terkuat rokok ini membatalkan puasa. Ya, besok kita bahas ada babnya tentang rokok, kita bahas tentang lebih rinci lagi. Ya. Jadi ada yang pertanyaan, kenapa sih terapi uap tidak batal, tapi merokok kok batal? Ini kenapa bisa? Bukankah sama-sama menghirup asap katanya ya? Menghirup asap. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya seperti ini. Pertama, orang yang merokok sengaja memasukkan. Sedangkan terapi uap nggak sengaja. Tidak berniat dia. Kalau nggak kambuh, dia tidak ini. Kemudian selanjutnya, terapi uap, dia hanya menghirup pasif. Jadi ada uap, gitu ya. Ada uap, dia hirup uap tersebut. Ataupun mungkin yang menghirup ini dia hanya menghirup sekali, gitu, sekali 2 kali dia hirup. Adapun merokok, ya merokok ini dia menghirup kuat, gitu ya. Dan menghirupnya sampai habis, itu bisa berapa kali hirupan? Itu kalau satu rokok, ya. Kadang-kadang satu pak yang habis, ya nggak sengaja ya ngobrol-ngobrol, ya sambil sosmed, sambil Facebookan, satu pak habis nih. Jadi paham bedanya ya. Saya ulangi, kalau rokok dia menghirupnya kuat sampai kadang-kadang pipinya, gitu ya, sampai keras, kenceng. Ya. Sedangkan kalau terapi uap dia hanya menghirup biasa, napas seperti biasa uapnya lewat. Ataupun kalau dia menghirup yang terapi batangan, dia hanya menghirup sekali 2 kali. Sehingga pada rokok ini ternyata zatnya sampai ke lambung. Beberapa zat-zat kimia rokok tersebut zatnya sampai ke lambung. Dan inilah yang membatalkan puasa. Ya, jadi itu ya jawaban kenapa terapi asap nebulizer tidak membatalkan, sedangkan merokok membatalkan. Ya.